Bang Petrus, kita akan bahas sekarang ini soal PIK 2. Ya. Ini seperti kita membahas, saya mau ada logika itu kita akan membuka tabir skandal besar di PIK 2, PSN-nya ya, Proyek Strategis Nasional. Selama ini banyak yang bercerita, banyak fakta yang menyebut terjadi intimidasi. Ada perampasan tanah, pemukiman warga, meskipun dibayar tapi tidak sesuai dengan tidak ada semestinya, gitu tidak ya. layak harganya. Ada perampasan hak di situ terjadi, bahkan disebut ada pelanggaran HAM di sana. Tapi yang terbaru ini, saya orang pesisir sebenarnya, Pak Petrus, orang laut gitu ya. Sama kita orang pesisir. Orang pesisir. Tiba-tiba membaca di sini ada laut dipagar 30 km. Itu gimana? Siapa yang bisa memagar dan tidak ada orang yang tahu? Kalau bukan Tidak lihat. konglomerat ya. Itu gimana, Pak Petrus? Kira-kira pendapatnya sana? Iya, jadi setelah munculnya berita tentang 30 km lebih laut dipagar, kemudian sampai sekarang tidak ada yang mengaku sebagai pemilik dari pagar itu sendiri, itu kan aneh. Iya. Kenapa aneh? Karena di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebelum dia pagar itu kan dia harus mendapatkan izin lokasi, dan izin lokasi itu menjadi dasar untuk dia mendapatkan izin pengelolaan. Jadi kalau dia sudah pagar, mestinya dia sudah dapat izin lokasinya. Tetapi karena sampai sekarang instansi pemerintah yang seharusnya memberi izin itu juga diam semua, ya, mulai dari Bupati Tangerang, Gubernur Banten, Menteri Kelautan dan Perikanan. Tiga institusi ini punya kewenangan secara berjenjang dalam memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan. Ada apa sebenarnya, Pak Petrus, sampai semua orang diam ini? Siapa kira-kira di baliknya? Jadi saya pikir ini semua bagian dari sikap menutup-nutupi kejahatan yang diduga, ya, terkait dengan perilaku pengembang, ya, katakanlah properti besar yang selama ini main di atas tanah rakyat kecil. Mereka ini sesungguhnya sedang menutup-nutupi kejahatan yang diduga dilakukan oleh mereka selama ini. Yang ada di PIK sana itu? PIK, ya, yang PIK 1, PIK 2, dan berbagai tempat lainnya. Jadi kemudian muncul soal bambu ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa, membuka tabir ini. Ini semua pada baik pejabatnya juga tutup mata, ya. Perusahaan yang membiayai pemagaran ini pun pasti tidak berani membuka informasi bahwa dialah pemiliknya atau dia yang menyuruh. Jadi menurut saya, untuk bisa memastikan siapa pemilik, siapa yang menyuruh memasang, dan siapa yang membiayai ini, saya kira orang pertama yang perlu didengar untuk memastikannya, mulai dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, Denny Wongso, kemudian Ahmad Ghazali, dan beberapa nama lain yang selama ini sering kita dengar namanya disebut-sebut sebagai pelaku lapangan di wilayah Teluk Naga dan sekitarnya. Dengan mendengar orang-orang ini oleh entah Mabes Polri atau Kejaksaan atau KPK, kita bisa pastikan mereka akan memberikan informasi siapa sesungguhnya pemilik pagar 30 km yang membentang di pesisir pantai Indah Kapuk dan Tangerang. Saya ulangi, Pak, ya. Jadi yang harus diminta keterangan dalam proses penyidikan siapa sebenarnya aktor di balik pagar di balik pagar ini. Satu adalah Jokowi, Aguan. Karena Jokowi dan Aguan ini kan menurut saya mereka punya hubungan kedekatan yang sangat dekat. Kalau kita baca majalah Tempo, hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi, itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat, dan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural, hubungan yang tidak profesional. Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan. Tidak ada perintah, tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu muka rakyat. Karena rakyat kita ini belum sejahtera juga. Jadi dari gambaran itu, apa yang terjadi dengan
PIK 2 atau PSN PIK 2 kemudian muncul bambu-bambu sepanjang 30 meter itu hanya mendengar keterangan dari Jokowi, Aguan, Alia Nafi, kemudian Denny Wongso, Ahmad Gojali dan lain-lain, maka diharapkan dari mereka didengar keterangan akan ketahuan siapa yang memagar dan siapa yang membiayai pemagaran itu. Ya, karena ada yang berkembang informasi kan ternyata yang bekerja di pagar itu kan yang memagar itu tenaga pekerjaannya itu kan diupah gitu ya. Ya, diupah. Dan upahnya tidak kecil, itu 36 kilo lebih. Apalagi kalau bambu itu kan Iya, kalau bambu itu sekarang belinya juga susah. dan ya katakanlah dia materialnya agak ini gitu ya. Saya ingin kembali ke persoalan di pagar ini, Pak. Pagar 30 tidak ada izin, tidak ada gini. Katakanlah tidak ada izin. Ada izin pun jadi menjadi pertanyaan besar. Tapi lepas dari situ soal misteri siapa pemiliknya, saya tertariknya bukan di soal siapa pemilik saja. Ada banyak kasus, ada di Pulau Selayar, pernah terjadi di Makassar gitu ya, ada pernah terjadi di Sumatera Barat juga seperti itu. Hampir di semua pesisir itu terjadi klaim-klaim itu. Jangan-jangan kan beredar informasi nih gitu ya, di pemagaran itu ternyata bagian yang ada agenda terselubung, jangan-jangan justru ada yang punya gitu loh. Iya, Tanah tanah rakyat yang mau diambil, dikemas dengan, kalau dulu waktu Orde Baru itu impres, semua membawa instruksi Presiden Soeharto. Siapa yang berani lawan Soeharto waktu itu? Nah, di era reformasi ini, terutama di eranya Jokowi, semua dikemas dengan peraturan Presiden, perpres, termasuk PSN ini pun juga strategis dasarnya nasional. Ya, PSN ini juga dasarnya dari perpres. Perpres ini kemudian saya lihat menyimpangi undang-undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menyimpangi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga kalau kita lihat posisi PSN di PIK 2, ya, masyarakat yang terkait dengan kehidupannya sehari-hari sebagai nelayan, masyarakat yang sehari-hari sebagai petani yang punya sawah di sekitar situ, sampai sekarang tidak ada satu organ pun atas nama pemerintah sebagai panitia pengadaan tanah. Pembebasan. Langkah pertama dia harus ketemu masyarakat, menyampaikan informasi bahwa pemerintah akan membangun ini, membangun itu untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Nah, untuk itu semua masyarakat pemilik tanah, apapun status haknya, kemudian masyarakat yang terdampak akibat pembangunan yang nanti dikerjakan, itu harus didata, diberikan sosialisasi tentang pembangunan apa yang mau dilakukan, kemudian ditanyakan apakah masyarakat terima atau tidak. Itu proses awal. Tahap awal yang harus dilakukan. Setelah itu baru tetapkan ini PSN, artinya sudah clear. Ya. Jadi masyarakat pemilik tanah dan masyarakat yang terdampak itu subjek pertama yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena pembangunan apapun namanya, itu harus menghormati hak-hak masyarakat atas tanah. Itu kata undang-undang. Tetapi apa yang terjadi di sejumlah tempat PSN, baik di PIK 2 maupun di Rempang, itu semua mau disimpangi melalui peraturan Presiden, yang nantinya masyarakat itu digusur secara sewenang-wenang lalu hanya diberi uang kerohiman. Hak milik atas tanah tidak dianggap. Itu kita lihat praktek yang di Rempang. Ya. Kalau di PIK 2 PSN sama sekali belum jelas, tidak ada langkah-langkah dari pemerintah terutama menghargai hak masyarakat atas tanah-tanah di PIK 2 itu. Jadi harusnya pemerintah sebelum memberikan PSN buat PIK 2, pemerintah harus tegas dulu mengenai pemilikan tanah untuk masyarakat di sini, ya, di Tangerang, ya, Teluk Naga, Kosambi dan beberapa kecamatan lainnya yang masuk di dalam kawasan itu. Itu harus clear dulu hak-hak atas tanahnya. Masyarakat yang terdampak itu pun ada hitungan-hitungannya di undang-undang itu lengkap. Jadi wajar ya kemudian ada menyebut bahwa di PIK 2 itu kan soal mega skandal gitu ya. Mega skandal Ada dan penguasaan lahan, perampasan betul aset gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pemagaran ini gitu. betul. Jadi ibarat Jokowi menyerahkan cek kosong kepada Agung Sedayu. Tinggal dia ngisi, mau isi apa aja terserah. Apa terserah gitu ya. Ya. Apa yang ada di otak Anda? Apa yang Anda mau, jadi palu gada. Apa yang lu mau gua kasih.